Halo teman-teman, kenalin nama aku Rachel Aulia dengan NIM 165 dari kelas Dynamic Business Environment EMA. Di sini aku mau jelasin tentang salah satu perusahaan global yang sampai sekarang tuh masih beroperasi atau masih menjual produk mereka di Indonesia, yaitu MiHoYo. Nah, di sini aku mau jelasin tentang analisisku terhadap proses dan progres MiHoYo dalam go global. Nah, ini menarik banget karena mereka tuh bukan perusahaan yang kayak awalnya tuh cuma naik pelan-pelan gitu, terus dari lokal ke global, kayak region lock dulu baru ke global, tapi mereka tuh justru sejak awal tuh udah punya orientasi internasional. Nah, MiHoYo ini didirikan pada tahun 2012 di Shanghai oleh 3 foundernya. Nah, dari awal tuh mereka udah fokus di game dengan gaya anime dan storytelling yang kuat. Nah, ini penting karena mereka tuh nggak cuma jual gameplay aja, tapi juga jual pengalaman emosional ke pemainnya. Nah, itu juga menjadi salah satu fondasi yang kuat waktu mereka masuk ke pasar global. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan mereka, sebelum mereka benar-benar meledak tuh, mereka tuh udah punya produk kayak Honkai Impact yang sebenarnya tuh udah mulai membangun komunitas internasional. Tapi ada titik balik di mana yang paling gede itu waktu mereka tuh rilis Genshin Impact di tahun 2020. Nah, kebetulan saya juga main gamenya. Nah, kenapa sih Genshin Impact ini penting banget? Karena mereka tuh pakai strategi yang disebut simultaneous global launch. Nah, jadi game ini tuh dirilis secara bersamaan di berbagai negara dan platform kayak mobile, PC, dan juga konsol. Nah, ini ada beda dengan beberapa perusahaan lainnya karena biasanya itu mereka tuh rilis secara bertahap. Nah, dengan cara ini tuh mereka langsung menciptakan hype global dalam waktu yang sama. Jadi bukan cuma sukses di satu negara aja, tapi juga langsung di worldwide. Nah, terus dari sisi produknya sendiri, mereka tuh benar-benar all out. Jadi Genshin Impact itu secara kualitasnya tuh bisa setara game AAA, tapi bisa dimainin secara gratis. Nah, di sini tuh mereka tuh masuk strategi bisnis mereka, yaitu modal freemium. Nah, jadi pemain tuh bisa masuk tanpa bayar, tapi di dalam gamenya itu ada sistem gacha yang mendorong para pemain mereka tuh untuk melakukan pembelian. Nah, ini menjadi salah satu sumber revenue mereka. Nah, strategi ini sebenarnya tuh ada dua sisi. Nah, di satu sisi itu efektif untuk menarik jutaan pemain karena barrier to entry-nya tuh rendah, tapi di sisi lain juga sering dikritik karena dianggap terlalu mendorong pemain untuk spending money mereka. Nah, jadi ini salah satu tantangan mereka dalam yang mereka hadapi di level global, apalagi di beberapa negara tuh ada regulasi yang ketat soal sistem seperti ini. Nah, selain itu selain produk dan monetisasi mereka, kekuatan besar MiHoYo itu ada di komunitasnya. Jadi mereka tuh berhasil menciptakan fanbase yang sangat aktif. Jadi banyak pemain tuh yang sering bikin fan art, ada cosplay, terus ada teori lore gitu, bahkan konten kayak di TikTok dan YouTube. Nah, ini penting banget karena akhirnya tuh komunitas itu jadi semacam marketing engine gratis buat perusahaan mereka. Jadi tanpa harus selalu pakai iklan yang gede-gedean, terus game mereka tuh tetap relevan dan terus dibicarain. Kemudian tuh kalau kita lihat dari sisi strategi global, mereka itu sangat kuat di lokalisasi. Jadi mereka tuh nggak cuma translate bahasa doang, tapi mereka juga menyediakan voice over dalam berbagai bahasa. Nah, kebetulan sekarang ini tuh ada 4, yaitu Jepang, Inggris, Korea, dan juga China. Nah, ini yang bikin pemain tuh dari berbagai negara tuh merasa lebih dekat dengan gamenya. Jadi bukan sekedar produk global aja, tapi terasa lokalnya. Nah, jadi di sisi lain mereka tuh juga memanfaatkan distribusi digital secara maksimal. Jadi mereka, karena game mereka ini berbasis online dan bisa diunduh lewat platform kayak App Store dan juga Play Store, mereka tuh juga bisa menjangkau pasar global tanpa harus punya distribusi fisik. Nah, ini yang disebut dengan digital first global strategy. Nah, dan ini adalah salah satu alasan kenapa ekspansi mereka tuh bisa sangat cepat. Nah, kalau kita lihat progresnya setelah mereka go global ini, hasilnya tuh memang luar biasa. Kayak Genshin Impact menghasilkan miliar dolar dalam waktu singkat dan juga menjadi salah satu game paling sukses di dunia. Jumlah pemainnya juga sangat meningkat dengan sangat cepat. Jadi mereka tuh berhasil membangun ekosistem game yang kuat. Nah, nggak berhenti di situ aja, mereka tuh juga melakukan diversifikasi produk. Salah satunya tuh lewat Honkai Star Rail
Ini sebenarnya tuh hampir sama gamenya tentang gacha, dengan sistem gacha-gacha gitu, tapi gameplaynya yang berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka tuh tidak ingin bergantung pada satu dua game aja. Nah, ini penting untuk menjaga sustainability bisnis mereka dalam jangka panjang. Nah, tapi tentu aja perjalanan dari untuk global ini tidak selalu mulus, karena salah satu tantangan terbesar itu adalah regulasi. Nah, setiap negara itu kan punya aturan yang berbeda soal game kan, terutama terkait monetisasi mereka. Jadi mereka tuh harus menyesuaikan strategi tiap pasar. Jadi selain itu juga ada yang namanya tantangan budaya. Jadi konten yang diterima di satu negara itu belum tentu terima di negara lain. Nah, jadi mereka tuh harus sangat hati-hati dalam desain karakter, cerita, dan juga event. Nah, persaingan juga menjadi faktor penting. Jadi mereka tuh harus bersaing dengan perusahaan besar lainnya seperti Tencent dan kayak Kuro Game juga, itu yang punya sumber daya yang besar juga. Nah, tapi yang menarik tuh MiHoYo itu tetap bisa bersaing karena mereka tuh fokus pada kualitas produk dan pengalaman bermain pemain, bukan cuma skala aja. Kalau kita tarik ke pembelajarannya tuh ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil. Yang pertama itu ada di era digital ini perusahaan tuh bisa langsung go global tanpa harus ekspansi fisik besar-besaran. Yang kedua tuh kualitas produk itu tetap menjadi faktor utama. Nah, kalau produknya bagus, pemainnya dari seluruh dunia tuh akan datang sendiri. Nah, ketiga itu ada komunitas tuh bukan cuma pelengkap aja, tapi juga menjadi aset strategis yang sangat kuat. Nah, dan yang terakhir tuh inovasi itu juga sangat wajib hukum ya, karena industri game itu bisa sangat cepat berubah. Jadi secara keseluruhan MiHoYo ini atau HoYoverse ini bisa dibilang berhasil karena mereka tuh menggabungkan strategi digital, inovasi produk, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang solid. Nah, jadi akhirnya itu membuat mereka tuh bukan cuma sukses secara finansial aja, tapi juga punya posisi yang kuat di industri game global. Sekian dari aku, terima kasih.